mereka di sini sempat proses di Malioboro sampai pagi, bahkan pengambilan videonya juga jam 4 pagi gitu. Pokoknya iya. Karena mengapresiasi Malioboro itu sendiri. Sedikit diluruskan dulu. Suleh, puleh, luweh. Suleh, puleh, luweh. Iya, karena kalau bahasa Jawa itu memang harus bener ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat YK dari kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Saya Ana Fardiana kembali bersama YK TV. Kali ini kita di Bincang Warga YK. Dan saat ini sudah ada dua narasumber bersama saya. Yang pertama adalah Mas Alti dari Program Director Jogja Cross Culture 2022. Selamat malam Mas Alti. Selamat malam Mbak Ya. Ana. Kemudian ada Mas Anter. Beliau adalah kurator dari JCC 2022. Nah, sebelum kita ngobrol banyak tentang Jogja Cross Culture yang akan berlangsung 14 sampai 15 Mei 2022 ini, jangan lupa untuk like dan subscribe YK TV untuk tahu lebih banyak tentang Kota Jogja. Oke, kita langsung ngobrol ya Mas ya. Pertama ke Mas Alti nih. Mungkin bisa kenalan dulu nama lengkap, kemudian domisilinya gimana? Ya, nama saya Altianto. Biasa dipanggil Alti kayak Mbak Ana tadi. Saya warga Kemantren Wirobraja. Wirobraja. Nah, kalau dari Mas Anter sama pertanyaannya. Nama lengkap. Nama saya Anter Asmoro Tejo. Biasanya dipanggil Anter. Iya, oke. Saya dari Kemantren Kota Gede. Wah, berarti ini dua-duanya adalah potensi wilayah di Kota Jogja nih, luar biasa. Iya. Oke Mas, aktivitas dari Mas Alti selain saat ini sedang sibuk mempersiapkan JCC apa Mas? Kesehariannya? Ya, tentu saja kesehariannya tidak jauh dari kegiatan bersama teman-teman ya, bersama teman-teman untuk mencoba kalau lalu menyelenggarakan itu juga tidak kalau Mas Anter ya. Artinya tidak jauh dari kegiatan seni dan budaya begitulah. Iya. Termasuk juga Mas Anter juga sama ya? Iya, saya melakukan pekerjaan tetap saya. Apa tuh? Menari. Nah, itu bedanya. Kalau Mas Anter ditanyain sebetulnya ngapain aja tuh Mas Anter, dengan cepat beliau bisa menjawab menari gitu. Nah, kalau saya ngapain aja itu ngapa ya, cuma kerjanya ngobrol sama teman-teman itu ya Mas. Berarti ini kerjanya diskusi sama brainstorming. Iya, betul. Nah, tapi ternyata dari hasil ngobrol dan brainstormingnya ini ada Jogja Cross Culture ini ya nggak sih? Iya, betul. Oke, pengen tahu nih Mas, dulu awalnya kan dari 2019 ya? Betul. Itu gimana Mas Alti kemudian ngobrol, diskusi, brainstorming, akhirnya muncul Jogja Cross Culture? Bisa diceritain Mas? Awalnya adalah sebetulnya berawal dari kegelisahan banyak pihak sebetulnya. Baik kami sebagai para pelaku seni budaya di Kota Yogyakarta maupun juga sebetulnya teman-teman dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Yuk, Kota Yogyakarta tuh punya apa yuk? Gitu, yang secara aktivitas kegiatan mampu melibatkan banyak seniman, banyak masyarakat, dan juga capaiannya diharapkan betul-betul mampu menjadi kebanggaan bersama masyarakat Kota Yogyakarta. Selain keterlibatannya, tapi juga capaiannya bisa ukur begitu. Lalu bagaimana kalau menyelenggarakan kegiatan budaya yang bersifat internasional, karena sebetulnya Kota Yogyakarta ini kan sudah dikukuhkan menjadi kota budaya dunia sebetulnya. Nah, ini lalu untuk jumbuh ke itu, untuk
mencocokkan dengan predikat itu, tentu dibutuhkan kegiatan peristiwa budaya yang memang betul-betul mendunia dari kota Yogyakarta. Lalu mulai dari situ bersama-sama itu teman-teman seniman, teman-teman budayawan, kemudian juga teman-teman pelaku Seni. pelaku event juga, bersama dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada waktu itu tergagaslah Jogja Cross Culture yang kemudian ini oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Heru Purwadi, kemudian oke ini yuk kita jadikan ini menjadi annual event untuk Kota Yogyakarta. Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat tahunan yang lain yang sudah ada sebelumnya, nah Jogja Cross Culture ini menjadi pelengkap dan juga menjadi perekat gitu, pelengkap dan juga perekat yang dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Kota Yogyakarta sebelumnya. Harapannya seperti itu. Kalau dari Mas Antara sendiri keterlibatannya sudah mulai dari kapan, Mas? Dari awal, dari pertama sudah terlibat. Iya. Dari pertama, kedua dalam kondisi pandemi waktu itu kita juga tetap menyelenggarakan dengan segala keterbatasan karena ya harapannya Jogja Cross Culture yang sudah dirintis sejak awal itu tidak terputus. Setiap tahun mesti harus ada gitu. Walaupun bagaimana sayang sekali ketika api sudah menyala-nyala lalu diredam begitu saja. hanya dengan pandemi itu kan. Nah, kita harus tetap menyala itu semangat kita. Oke. Berarti ini ya Mas Alti bahwa yang terlibat dalam JCC ini tadi ada seniman, kemudian budayawan, kemudian ada teman-teman yang bekerja di bidang event ya. Betul. Kemudian dari pemerintah juga melalui Dinas Kebudayaan. Ya, penyelenggara persewaan panggung, sound system, sound lighting, wah semuanya ikut Terlibat. yang kuyung. Iya, yang iya, kuyung. iya. Artinya memang ini menjadi kontribusi bersama-sama seluruh elemen warga masyarakat Jogja dan membangun jaringan bersama. Ini jadinya bahwa nggak mungkin artinya ketika hal seperti ini dilakukan hanya semata-mata karena kegiatan yang bersifat komersial. Karena berapapun biayanya akan menjadi kurang bila kita tidak membangun jaringan dan pertemanan untuk saling yang kuyung itu tadi. Nah itu juga kemudian salah satu yang kemudian waktu itu menjadi warna dari Jogja Cross Culture itu sendiri karena diselenggarakan oleh teman-teman lintas disiplin, lintas komunitas, bukan sebuah lembaga event organizer atau mungkin apalah begitu ya. Tapi memang betul-betul ya ini kita belajar bersama, mewujudkan bersama, kemudian kita banyak diskusinya gitu, banyak ngopi-ngopinya gitu kan. Sehingga ketika apapun yang terjadi sebetulnya ketika pun dari 2019 kita menyelenggarakan acara yang dinilai banyak orang cukup besar di titik nol, cukup akbar lah katakanlah, akbar pada waktu itu yang kemudian tiba-tiba harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti yang tadi Mas Anter katakan. Ya ini kita selalu bisa beradaptasi karena kita sifatnya terus terus berkomunikasi. Jadi tidak selesai acara bubar gitu enggak. Tapi acara kita akhirnya pun ketika kemudian mohon maaf didadak gitu. Didadak bisa nggak buat 1 bulan ke depan? Ya bisa, gitu. Misalnya seperti itu. Dan itu diskusi itu dan yang penting. Intensitasnya juga ya. Itu dia yang penting itu. Nah, kemudian Mas Alti kan sebagai program director, kemudian Mas Anter sebagai kurator ya. Sekarang gantian ke Mas Anter dulu. Mungkin proses dari kurasi ini bagaimana Mas? Dari kan banyak seniman yang terlibat, mungkin prosesnya, milihnya atau gimana lah bisa diceritain? Oke, saya terangkan dari ini ya, koreografer yang berkolaborasi dengan pelaku seni di wilayah Kemantren ya. Nah di situ kita mengkolaborasikan koreografer-koreografer muda yang mereka itu
domisili kota Yogyakarta karena kebetulan kita selalu mengikuti perkembangan dari anak-anak muda di Jogja, khususnya ya? Kalau saya pribadi khususnya koreografer dan penari itu kan selalu mengamati ini siapa tahun ini potensi baru. Ya potensi barunya ini siapa gitu. Itu kita pegang itu. Selalu dipantau ya Mas? Iya, nanti ketika kita memilih 14 koreografer, ya udah tinggal ini aja disesuaikan gitu. Dan mereka harus berbagi, berkolaborasi dengan mungkin kalau di wilayah Kementerian itu ada seniman ya dengan mereka nanti, kemudian juga dengan mungkin masyarakat yang terlibat tetapi tidak memiliki basic seni sama sekali itu ada juga gitu. Mereka juga termasuk melatih. Ada juga harus dilatih dan saya selalu berharap kalau ini Lanjut. membuat sebuah karya entah itu dia itu punya basic seni atau tidak ya kalau sudah di panggung ya setidaknya iya dengan gitu. dukungan kostum. Betul, tentu saja dengan strategi si koreografer itu sendiri. Nah nanti bagaimana caranya ya kita mendampingi, kita selalu berdiskusi gitu. Nah itu jadi kalau yang koreografer yang kita terjunkan di Kementerian seperti itu. Kemudian juga ada koreografer yang dia harus membuat karya. Nah itu kita juga sudah punya catatan. Oh ini sekarang tahun ini ya kira-kira siapa gitu loh. Tidak hanya yang berdomisili di Jogja karena kita melibatkan seniman dari luar Jogja juga. Ada dari Bandung, dari Bali kita bisa menghadirkan maestro tari kecak, Cak Rina. Kemudian dari Klaten ada Mas Agung Gunawan yang hampir semuanya itu sudah menambah dunia internasional itu. Bahkan beberapa koreografer ini sudah koreografer 5 benua gitu loh. Sudah pengalamannya seluruh benua betul. Sudah dilalui ya. Iya. Nah Mas, saya penasaran dengan 14 koreografer itu kan berarti pilihan kemudian diterjunkan ke 14 wilayah di kota Jogja gitu ya. Berarti mereka istilahnya kayak semacam koordinator untuk berlatih bersama di masing-masing wilayah ya, gitu. Koordinatornya ada dari wilayah. Kita yang jelas kita masing-masing koreografer, ya masing-masing koreografer kita berdiskusi bersama, kemudian tinggal menerjunkan, kemudian dia ditransfer konsep-konsep yang dia bawa. Nah, di sini terjadi kolaborasi, komunikasi dan sebagainya. Luar biasa. Itu. Jadi memang keterlibatan dari wilayah pun sangat kental. Iya, ya, Mas, jadi ya? semuanya aktif. Terus kemudian Mas Alti sebagai program director nih, gimana Mas cerita tugasnya untuk JCC ini? Ya, artinya begini Mbak. Ketika kita punya wadah yang namanya Jogja Cross Culture, itu artinya ini wadah yang tidak akan habis untuk digali, untuk diolah, untuk share, dibagikan kepada masyarakat yang lebih besar begitu. Apalagi konteks cross culture Yogyakarta. Kita bisa bicara dari produk keseniannya, bisa bicara dari produk heritage-nya, kita bisa produk fashion-nya, justru produk kulturalnya, gotong royong, gandeng gendong dan lain sebagainya ini kultural kemanusiaannya betul ya? Ini yang kemudian juga menjadi tema-tema yang tidak akan habis untuk dikelola. Nah ini dia yang kemudian cross culture sendiri menjadi sebuah karakter dari kebudayaan kota Yogyakarta itu sendiri yang tadi juga banyak disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota dan Ibu Kepala Dinas bahwa ya Yogyakarta ini, kota Yogyakarta ini memang dibangun lewat banyak kontribusi kebudayaan-kebudayaan yang ada sebelumnya. Nah ini juga yang akhirnya membuat kenapa Yogyakarta punya karakter dinamis sampai saat ini. Karena keterbukaannya, karena kerelaannya untuk menerima, tapi juga karena kekuatannya sehingga akarnya masih ada, itu kan? Ya, walaupun ini kan banyak datang, akarnya ya itu ya. Dia. Ini yang kemudian menjadi betul-betul ketika kita bicara konteks Jogja Cross Culture, ya ini wajah kita, wajah kebudayaan kota Yogyakarta itu sendiri, yang mungkin
di wilayah Yogyakarta yang lain pun berbeda. Artinya tidak bisa dipersamakan. Di tempat lain punya Ada keistimewaannya masing-masing juga. Nah, ketika bicara konteks kota Jogja, ya kita bicara konteks cross culture ini. Karena kaya sekali. Kita punya keraton sebagai apa namanya core ya, sebagai apa? Sebagai betul-betul akar inti kebudayaan di Yogyakarta, klasik begitu, sampai kesenian-kesenian yang bersifat kekinian, kontemporer, eksperimental dan lain sebagainya, semuanya mendapat tempat di Yogyakarta dan semua ada pelakunya. Nah ini Jogja dia, tuh komplit banget. Nah ini dia yang Mas Hunter juga tadi sampaikan, ada pelakunya, ruangnya yang belum berimbang gitu kan. Nah ini dalam rangka juga Jogja Cross Culture ya, Mas, ya? memberikan ruang dan juga memberikan pilihan sebetulnya pada publik bahwa oh ternyata semua hal itu bisa dilakukan toh. Ada hal-hal baru yang bisa dilakukan toh. Ada ekspresi-ekspresi baru yang bisa kita bagikan toh. Yang Nah, selalu ini dia. bisa dieksplorasi. Iya. gitu ya. Nek aku nglakoni kaya ngono ki ya bulane ono kancane toh. Ora ndeweni toh. Oke. Jadi rasa isin gitu kan misalnya seperti itu. Karena itu bagian dari ekspresi masyarakat, artinya itu juga bagian dari ekspresi budaya. Oke, sekarang kita bicara untuk JCC 2022. Ini kan temanya sulih, pulih, luwih. Bisa dijelaskan itu artinya apa? Kayaknya tuh meaningful banget ini. Iya. Monggo, Yang Mas. pertama sedikit diluruskan dulu. Heeh. Sulih, Sulih, pulih, pulih, luwih. luwih. Sulih, pulih, luwih. Iya, karena kalau bahasa Jawa itu memang harus bener ya. Karena IE-nya. karena luweh ngono iso dadi luwe gitu. Bisa jadi luweh. Luweh bisa iya. macam-macam. Artinya bahwa konteks apa Bahasa. namanya? Frasa ini menjadi penting dan tidak boleh kita tinggalkan dalam rangka juga mempreservasi kebudayaan kita. Iya. Jadi teman-teman generasi muda yang sudah banyak influence modernitas gitu ya medok njawani ngono ya ora apa-apa gitu. Tetap keren kok ya. Tetap keren. Iya, betul. Lulu gue nggak apa-apa, tapi tetap ketika ngomong sulih, pulih, luwe gitu. Sulih, pulih, luwih. Oke, siap. Nah, Artinya apa tuh, Mas? Sulih itu kan sebenarnya ketika kita menghadapi kondisi yang berubah. Sehingga kondisi yang berubah itu kita selalu menemukan hal yang baru, yang tergantikan, yang dari kondisi yang lama tergantikan dengan hal yang baru. Nah itu kan sulih kan seperti itu. Sulih itu hal yang tergantikan. Pulih artinya kemarin kita memang sama-sama mengalami keadaan yang sangat berat untuk kita lalui bersama, keadaan yang seluruh dunia, tidak hanya kita di Jogja tapi seluruh dunia mengalami itu. Dan kali ini waktunya kita untuk recovery, pulih bersama memulihkan keadaan kita. Tapi tidak hanya sekedar kembali ke kondisi awal, tapi harus luweh, harus lebih, harus progres, harus lebih baik. Betul Seperti sekali. itu. Nah, sulih, pulih, luweh itu sekiranya. Nah, untuk tahun 2022 ini sekarang saya mau tanya Mas Antar nih, seniman, budayawan mana aja nih yang terlibat? Walaupun tadi sudah beberapa disebutkan ya, tapi mungkin bisa dijelaskan bentuk karya seni apa yang mereka bawa dari masing-masing daerah maupun dari negara lain. Monggo Mas Antar. Kalau yang dari luar itu yang jelas kolaborasi. Kolaborasi, Itu sebenarnya luarnya kolaborasi. dari mana Mas? Satu dari Melbourne, Australia, Australia, kolaborasi dengan namanya Mas Tony Yap. Beliau berkolaborasi dengan Mas Agung Gunawan ya, dari Manis Renggo Ya. yang Klaten, sudah ya. menginternasional juga. Kemudian ada Mas Agi Tama itu dari Jogja. Beliau adalah penari klasik ke Yogyakarta. Istana, Wah, Oh, penari istana, jadi penari dikolaborasikan. Oke. Dan
salah satu lokasi yang dipilih ya di area sini jalan di sini di nanti. Malioboro ya. Oke. Sehingga tadi yang disampaikan tadi soal ruang tadi sebenarnya kita juga mengedukasi bahwa sebenarnya ruang ini loh bisa ada ruang-ruang alternatif, bisa di panggung, bisa di gitu. Untuk menginspirasi lah, pasti Tidak akan hanya di panggung ya seperti biasa, betul. di jalan pun bisa ya. ya. Juga seniman lain si Christina Dukwe itu bahasanya. Dari mana itu? Itu dari Ekuador, Dari itu Ekuador. berkolaborasi dengan Mbak Tisa. Mbak Tisa itu juga penari klasik kayak Yogyakarta, penari keraton. Mbak Christina tadi yang penari Ekuador itu basicnya Latin. Penari ya. Latin. Ya, begitu dikolaborasikan keren ya. muncul sesuatu yang menarik, iya, mesti iya. sesuatu yang beda. Apalagi di situ juga berkolaborasi dengan Mas Erson. Mas Erson itu pemusik tiup, Iya, iya, gitu. iya. Trompet teman-teman. Trompet Ya itu. Dan mereka di sini sempat proses di Malioboro sampai pagi, bahkan pengambilan videonya juga jam 4 pagi gitu. Wah, luar biasa. Pokoknya Terniat banget. iya. Karena mengapresiasi Iya. Malioboro Iya. itu sendiri. Oh, luar Betul. biasa. Ingin bagi mereka ingin momentum terbaik Malioboro itu adalah saat pergantian Dari malam dari ke pagi. paya Gitu ya. sunrise gitu. Oke, Nah, jadi itu mereka benar-benar istilahnya mau merekam ini kan nanti bisa disebarluaskan kemana-mana betul, ya. betul Ya. ya. Oke, kemudian kalau kendala Mas, tadi kita bicara bahwa tahun kemarin, 2 tahun kemarin kita pandemi ya. Nah setelah ini kan kita ada PPKM lah, pembatasan, protokol kesehatan. Nah kendalanya apa Mas dalam penyelenggaraan yang tahun ini? Yang tahun ini, Yang tahun ya ini. tentu saja tahun ini adalah kendala yang paling utama adalah mengembalikan semangat, Oke. mengembalikan semangat untuk yuk kita rayakan lagi ruang publik ini Malioboro ini kembali menjadi ruang ekspresi Iya. kita gitu. Karena juga dilalah dalam persiapan juga masih masih belum stabil toh, Iya. masih banyak ini perkembangan ya itu. Jadi kadang juga membuat kita gaspol, rempol gimana nih kan gitu kadang juga. Melihat gimana situasi. Iya, situasi. Sehingga ketika dinyatakan ya ayo oke, bisa kita selenggarakan apapun konsekuensinya. Nah, ini tentu menjadi timing untuk menggerakkan lagi. Iya, Tadi iya. seperti yang Mas Anter sampaikan, teman-teman di wilayah, di Kemantren, di 14 Kemantren ini kan sehingga pelibatannya kan 60 pelaku seni dari Kemantren, karena satu Kemantren 25 sampai 30 orang, ada 14 Kemantren itu yang ini kan juga bagaimana mengelola teman-teman Iya. sebesar itu gitu. Ini tentu butuh energi, stamina dan strategi tersendiri yang masing-masing juga punya karakternya masing-masing, sehingga seperti Mas Santer katakan tadi, proses di Kemantren itu adalah ajang belajar juga bagi kami Iya. para pelaku seni profesional ini, baik itu para koreografer muda ini maupun kami juga, Iya. bagaimana toh mengelola, mengemong, kemudian bisa menumbuhkan semangat kreatif bersama, mendorong. Nah itu mungkin bagian dari strategi ini baru mau saya tanyakan kan, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan dinas kebudayaan, kemudian juga dengan seniman dari berbagai daerah. Nah strategi apa ini Mas yang bisa, karena dari tahun ke tahun kan selalu berkolaborasi walaupun mungkin orang-orangnya berbeda gitu ya. Nah strateginya apa Mas biar selalu kompak sehingga menghasilkan memang yang seperti yang diinginkan gitu, Mas? Ya, kebersamaan. Kebersamaan. Artinya kayak kota Yogyakarta punya slogan gandeng gendong, Ya. kita punya tradisi gotong royong, gandeng renteng, yaitu yang sebetulnya kami openi begitu. Karena tanpa hal tersebut rasanya
tidak mungkin segala sesuatunya dilaksanakan sendirian atau satu kelompok saja. Sehingga apapun kendala, masalah apapun yang terjadi kan kita bisa saling membantu, membackup, mempunyai solusi dari itu semua. Ya, saya kira itu ya strateginya. Iya. Dan yang tidak dilupakan, kita punya tradisi ngopi bareng. Nah, karena di situ kita ini loh, kita bisa menjaga semangat kita loh. Kadang-kala misalnya ya, wah ini selesai acara nih. Ketika ngopi kita kan tahun ngarep kapake neh, apalagi dikapake meneh gitu. Gitu kan? Oh iya betul. Jadi tidak selalu ini ada apa? Ada program gitu baru kita kan enggak. Jauh hari sudah dengan ngopi bareng itu mesti ada obrolan-obrolan yang mungkin akan menjadi sesuatu. Nah, dari ngobrolan itu pasti akan muncul inovasi kali ya, Mas, supaya masuknya dari tahun ke tahun supaya ada hal yang baru lagi, Begitu ya, Mas ya? Betul. Ya, karena tentu saja setiap penyelenggara kan pasti ada yang sudah ideal, ada yang belum ideal, ada yang menuju ideal. Jadi pasti ada hal yang harus selalu diperbaiki dari setiap kali penyelenggaraannya. Nah, ini juga selalu menjadi bahan obrolan ngopi kami, mengevaluasi diri kami sendiri, lalu saling berbagi informasi-informasi baru, berbagai macam sumber daya baru juga. Nah, ini karena masing-masing dari kami kan juga pasti berkembang, tidak bareng terus gitu juga enggak. Masing-masing juga berkembang di wilayah dan ruangnya masing-masing. Sehingga ketika bertemu ya akan membawa informasi baru, membawa ilmu baru, membawa teman baru. Nah, ini yang kemudian jaringan baru itu dia yang coba kami bangun dengan kebersamaan ini supaya selalu terjaga kesinambungannya, sustainability-nya. Jadi berproses terus untuk program-program atau acara-acara tahun berikutnya dan selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, sekarang dari Mas Anter, harapan untuk Jogja Cross Culture untuk tahun ini maupun dan selanjutnya. Ya, kita harapannya dari kami pasti akan selalu lebih baik ya. Dan respon masyarakat juga akan semakin semakin antusias. Bahkan bukan hanya masyarakat Jogja, kita ditayangkan di YouTube yang bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya juga mereka akan nantinya terutama kalau seniman-seniman ya bagaimana dia lalu punya ketertarikan untuk terlibat di dalam acara itu dan membawa karya-karya terbaik. Ya, itu. Kemudian untuk masyarakat yang nonton ya bisa tentunya bisa berkunjung ke Jogja, lalu bisa meningkatkan pariwisata kita. Nah, betul sekali. Kalau Mas Alti gimana? Ya, sama persis apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anggar. Tentu saja harapannya ke depan Jogja Cross Culture mempunyai kesinambungan yang terus berkembang, selalu luweh begitu kan? Ya, betul. Ini, nah, dan juga keterlibatan masyarakat ini bukan hanya sebagai penonton, tapi kemudian menjadi apresiator juga, sehingga pengalaman-pengalaman artistik yang kemudian didapatkan oleh masyarakat dari menonton itu memang kemudian punya makna. Ini saya kira yang akan membangun banyak hal ya, sudut pandang, karakter, penjiwaan, dan attitude dan lain sebagainya. Nah, ini tentu ini yang lebih berguna membangun menungsani kota Jogja itu lewat perhelatan-perhelatan semacam ini. Oke, kita sudah berada di akhir acara Bincang Warga YK kali ini. Tentu saja terima kasih Mas Alti, Mas Anter untuk waktunya malam hari ini. Sukses untuk Jogja Cross Culture 2022 ini dan yang selanjutnya. Semoga makin luweh tadi itu ya. Oke. Baiklah Sobat YK, kita ketemu lagi untuk program yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe YK TV untuk tahu lebih banyak lagi tentang Kota Jogja. Terima kasih dan selamat malam.